Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Selamat datang semuanya di sesi bedah buku kita kali ini. Jujur aja, materi yang bakal kita obrolin hari ini bener-bener relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat kalian yang lagi ngerasa, ya gitu deh, capek sama rutinitas. Tapi, sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Udah? Oke, mantap. Langsung saja kita mulai. Hari ini, kita bakal membedah sebuah buku yang judulnya aja udah bikin adem, yaitu Kendalikan Kegelisahanmu karya Dr. Rachmat Maulana. Coba deh kita ambil napas panjang sebentar. Tarik dan hembuskan. Kalau akhir-akhir ini kalian ngerasa hari-hari berjalan terlalu cepat, terlalu bising, yuk kita coba selami pesan-pesan dari buku ini dengan lebih tenang dan perlahan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu prolog dan pengantar buku. Di awal buku ini, Dr. Maulana seolah ngasih kita sebuah ruang aman, khususnya buat kalian yang mungkin udah lelah pura-pura kuat di depan semua orang. Ada satu kutipan yang bener-bener ngena banget. Ia tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap berbicara seperti biasa, namun ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa kosong dan sulit dijelaskan. Ironis kan? Ini loh realitas modern kita. Banyak dari kita yang dari luar tuh kelihatan fine-fine aja. Senyum terus, produktif, sibuk kerja. Tapi di dalamnya ada kekosongan yang susah banget dijelasin. Hati kita tuh capek karena terus dituntut buat kelihatan sempurna. Nah, buku ini mencoba merangkul perasaan sepi di tengah keramaian itu. Kayak ngasih tahu kita, hey, ngerasa capek jadi manusia itu wajar banget kok. Sekarang, mari kita bahas bagian kedua, akar kegelisahan era modern. Kenapa sih kita bisa sampai di titik yang serba gelisah ini? Nah, ada satu perbedaan mendasar yang sering banget kita lupakan, yaitu bedanya ketakutan dan kecemasan atau anxiety. Ketakutan itu muncul pas ada ancaman nyata di depan mata. Ibaratnya ada macan di depan kita, pasti kita takut kan? Tapi kalau kecemasan, itu lahir dari usaha keras kita mencoba mengontrol masa depan yang, ya secara harfiah, sepenuhnya abstrak dan nggak pasti. Kita sering banget gelisah karena pengen mastiin semua hal berjalan persis sesuai rencana kita. Padahal kita sama-sama tahu hidup itu isinya ya ketidakpastian. Coba deh perhatiin realitas hidup kita sekarang. Bangun tidur, mata belum melek bener, tangan udah ngecek media sosial. Tanpa sadar kita langsung ngebandingin hidup kita sama orang lain. Belum lagi ada tekanan sosial yang gila-gilaan buat harus selalu kelihatan sukses. Dan yang paling menyedihkan, teknologi bikin kita terhubung secara digital setiap detik, tapi di dunia nyata hubungan kita malah jadi dangkal. Kita tuh kayak kehilangan tempat yang aman buat sekedar curhat tanpa dihakimi. Ujung-ujungnya, kita ngerasa kesepian banget padahal lagi ada di tengah keramaian. Rasanya ruang buat jadi diri sendiri tuh makin hilang. Lanjut ke bagian ketiga, luka batin dan pikiran bising. Semua tekanan dari luar tadi, percaya atau enggak, akhirnya nyusup ke dalam diri kita. Pikiran kita pelan-pelan berubah jadi semacam penjara. Ya kita sebutnya overthinking. Otak kita tuh ngomong terus, muter-muter aja di situ. Entah nyesalin kesalahan di masa lalu, atau bikin-bikin skenario horor tentang masa depan yang padahal kejadian juga belum. Ini tuh melumpuhkan banget yo, apalagi pas malam hari. Tubuh kalian mungkin udah capek banget, udah rebahan di kasur, tapi otak menolak buat istirahat. Kepala rasanya terlalu berisik kan? Terus, dari mana sih datangnya suara-suara bising di kepala itu? Seringkali akarnya itu dari luka batin yang nggak kita sadari. Ingat ya, tidak semua luka ninggalin bekas yang bisa dilihat mata. Kadang lukanya hidup diam-diam di dalam hati. Bisa jadi itu dari trauma masa kecil yang belum sembuh, pengalaman ditolak, atau ya sekedar ketakutan bakal dinilai jelek sama orang lain. Luka-luka ini memang nggak berdarah, tapi merekalah yang diam-diam nyetir rasa cemas kita setiap hari. Dan lucunya, kita malah nyimpen rasa sakit itu sendirian aja, gara-gara takut dibilang lemah. Terus gimana dong solusinya? Kita masuk ke bagian 4, seni memaafkan dan melepaskan. Tenang aja, selalu ada jalan keluar kok. Buku ini ngasih 3 langkah psikologis yang benar-benar krusial buat nyembuhin hati. Pertama, kita harus berani mengakui kalau kita itu emang lagi terluka. Akui aja, nggak usah menghakimi diri sendiri, jangan dimusuhin rasa sakitnya. Kedua, terima kenyataan kalau kalian nggak harus selalu sempurna. Karena ya ketidaksempurnaan itu bagian dari paket komplit menjadi manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, maafkan diri kalian. Stop terus-terusan mengkritik diri sendiri buat hal-hal yang udah lewat. Membangun rasa sayang dan hormat pada diri sendiri itu benar-benar dimulai dari 3 langkah simpel ini. Oh iya, selama ini kan kita sering dijekoki pikiran kalau orang kuat itu ya orang yang terus bertahan. Apapun yang terjadi, pokoknya tahan banting. Tapi beneran gitu nggak sih?
Kadang-kadang bertahan itu cuma berarti kita lagi nahan rasa sakit karena saking takutnya buat kehilangan. Padahal keberanian dan kedewasaan yang sejati itu justru sering muncul saat kita bisa melepaskan, mengikhlaskan ekspektasi, kerjaan, atau mungkin hubungan yang memang udah toksik dan gak sehat lagi buat jiwa kita. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, menemukan ketenangan sejati. Kalau kita udah berhasil melepaskan dan memaafkan, destinasi akhir kita apa dong? Gini, ketenangan sejati itu bukan berarti hidup tanpa masalah sama sekali. Itu sih mustahil. Ketenangan itu lebih ke gimana kita bisa menyederhanakan hidup, ngebuang hal-hal bising yang nggak perlu. Ini soal ngasih izin ke jiwa kita buat bener-bener istirahat. Mulai lagi mencukuri hal-hal kecil, kayak secangkir kopi di pagi hari, atau nikmatin keheningan sesaat. Dan yang terpenting, menikmati hidup tanpa harus selalu gerasah-gerusuh dikejar target. Ini adalah seni menerima kenyataan dengan lapang dada. Saya pengen nutup materi ini pakai satu kutipan yang indah banget dari epilognya Dr. Maulana. Beliau bilang, pada akhirnya kita hanya sedang belajar menjadi manusia yang lebih tenang. Dengerin deh, kita semua ini masih dalam proses. Kita itu ibarat karya seni yang belum selesai. Dan itu nggak apa-apa banget. Kita nggak dituntut buat jadi manusia yang nggak punya luka. Yang kita butuhkan cuma kemauan buat terus belajar berdamai sama diri sendiri. Ketenangan itu ada kok di dalam diri kalian. Tinggal nunggu buat ditemuin. Semoga beda buku kita kali ini bisa ngasih kalian perspektif baru dan pastinya ngasih sedikit kelegaan buat hati yang lagi lelah. Ingat ya, kedamaian sejati itu selalu mulainya dari dalam diri kalian sendiri. Kalian itu jauh lebih kuat dari yang kalian kira dan kalian sangat-sangat berhak untuk merasa tenang. Jadi coba deh tanya ke diri kalian sendiri sekarang. Satu beban apa yang kira-kira udah saatnya kalian lepaskan hari ini? Renungkan itu. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.